Halo, nama saya Oscar Filipus. Nomor induk mahasiswa saya adalah 00000007872. Saya adalah mahasiswa film di Universitas Multimedia Nusantara. Hari ini saya ingin membahas tentang Gen Z, terutama bagaimana sebagai Gen Z kita harus siap untuk menjadi leader. Kayak ketika kita mendengar kata seperti leadership, mungkin yang langsung muncul di pikiran kita adalah seorang CEO, ketua organisasi, manajer, atau seorang yang punya jabatan tinggi gitu loh. Tapi kalau menurut gue, kayak leadership di zaman sekarang tuh bukan sesimpel itu. Dengerin gue. Menurut gue, leadership itu adalah tentang siapa yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan, terus juga bisa membawa orang lain tuh berkembang bersama. Dan menurut gue hal ini tuh penting banget bagi kita yang kaum Gen Z, karena kenyataannya adalah kita tuh hidup di zaman yang serba cepat berubah. Teknologi berkembang, artificial intelligence yang semakin maju, bahkan zaman sekarang tuh kita bisa dapat informasi dalam hitungan detik. Jadi tuh persaingan sekarang bukan hanya di circle-circle kita doang, tapi satu dunia. Oleh karena itu, menjadi pintar tuh nggak cukup. Kita tuh juga perlu untuk bisa berkomunikasi, bekerja sama, beradaptasi, mengambil keputusan, dan juga yang paling penting tuh kita perlu punya keberanian untuk mengambil inisiatif. Nah, masalahnya tuh terkadang kita sebagai Gen Z tuh kita terlalu banyak menunggu. Menunggu disuruh, menunggu dikasih kesempatan, menunggu merasa cukup pintar, menunggu merasa cukup. Padahal kalau misalnya kita menunggu terus sampai kita merasa cukup, mungkin kesempatan itu tuh nggak akan pernah datang. Menurut gue leadership justru dimulai ketika kita berani bergerak sebelum ada yang menyuruh. Contoh, kalau misalkan lagi tugas kelompok, ya lu jangan nungguin orang lain nentuin apa yang harus dilakuin, ya lu coba deh kasih ide gitu, berkontribusi. Kalau misalkan lagi ada masalah dalam sebuah tim, ya jangan cuma ngeluh, ya coba cari solusi lah, bantu. Ketika ada kesempatan untuk mencoba hal baru, ya lu jangan takut untuk mencoba, karena ya kalau misalnya ada kesempatan untuk mencoba hal baru, ya lu jangan takut untuk mencoba. Karena hal kecil seperti itu tuh yang biasanya bisa membentuk sebuah leadership. Karena seorang leader itu bukan hanya orang yang selalu mempunyai semua jawaban. Seorang leader adalah orang yang berani mengatakan, gue nggak tahu, tapi gue akan mencoba untuk mencari tahu. Dan itu, leadership juga bukan berarti lo harus melakukan semuanya sendiri. Justru salah satu kemampuan penting bagi seorang leader adalah kemampuan untuk bekerja sama orang lain. Jadi tuh kita juga harus bisa mendengar pendapat orang lain, kayak menerima kritik, menghargai orang lain, dan juga lo harus paham semua orang tuh punya skill dan perspektif yang berbeda-beda. Karena pada akhirnya ya keberhasilan seorang leader tuh bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa dicapai sendiri, tapi tentang seberapa jauh dia bisa membawa timnya berkembang bersama. Dan ada satu hal lagi yang menurut gue sangat penting, lead by example. Kalau kita pengen orang lain disiplin, kita juga harus disiplin. Kalau kita pengen orang lain bertanggung jawab, ya kita juga harus berani bertanggung jawab. Kalau kita pengen orang lain memberikan yang terbaik, kita tuh juga harus memberikan yang terbaik. Karena sebelum memimpin orang lain, kita harus belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Kita harus belajar mengatur waktu, menepati janji, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Dan juga penting nih, lo nggak perlu nunggu mempunyai jabatan yang tinggi untuk menjadi seorang leader. Lo nggak perlu jadi CEO, lo nggak perlu menjadi ketum, lo nggak perlu punya berapa juta followers. Leadership tuh lo bisa mulai dari sekarang, dari lingkungan diri lo sendiri. Dari kelas, dari organisasi, dari pekerjaan, dari project yang lo lagi kerja sama temen lo sekarang. Nah, jadi bagi kalian yang kaum-kaum Gen Z, jangan takutlah untuk mulai. Karena kita boleh nggak punya pengalaman. Kita boleh melakukan kesalahan. Kita boleh gagal. Karena menjadi leader tuh bukan berarti harus selalu benar. Justru dari kesalahan dan kegagalan itu, kita belajar mengambil keputusan, belajar bertanggung jawab, dan juga belajar menjadi lebih baiklah sebagai seorang manusia. Karena masa depan tuh membutuhkan generasi yang tidak hanya menunggu, dan juga tidak hanya mengikuti perubahan, tapi juga berani menciptakan perubahan tersebut. Jadi mulai sekarang lu jangan cuma bertanya, ya siapa yang bakal memimpin kita? Tapi lu coba tanya sama diri lu sendiri, gue bisa ngapain ya untuk bisa mulai memimpin? Karena leadership itu bukan tentang menjadi orang yang selalu di depan. Leadership adalah tentang orang yang berani untuk bergerak lebih dahulu. Dan sebagai Gen Z, masa depan tuh milik kita. Jadi let's not be the generation that follows the future. Let's be the generation that leads it. Gen Z, it's our time to lead. Karena perubahan yang besar tuh dimulai dari langkah kecil. Dari satu ide, satu keputusan, dan satu orang yang berani bergerak lebih dahulu. Jadi mulai hari ini jangan takut deh untuk mengambil kesempatan, atau jangan takut untuk menyuarakan ide lu, atau yang penting jangan takut deh untuk menjadi seseorang pertama yang berani mencoba, because the future isn't something we wait for, it's something we create. Itu saja untuk hari ini dan terima kasih sudah menonton videonya. Bye bye.